Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila daril qiyamah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk kajian kita pada malam hari ini sampai ke halaman yang ke-12 di dalam kitab ini, yaitu kitab Fathul Qoribul Mujib, untuk pasal atau faslun yang sebelah kanan atau pinggir itu yaitu syaraitu wujubis sholati, ya. Terlebih dahulu marilah kita awali dengan membaca umul kitab Dawa Mardatillah wa Risyawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Ya. Kita baca faslun. Pasal ini menerangkan tentang wasyaraitu wujubis sholati, syarat-syarat wajibnya sholat. Syarat-syarat, beberapa syarat, ya. Syara'it itu jamak kata banyak. Beberapa syarat wajibnya sholat. Salah satu asya'a itu ada 3 perkara, ya. Syarat wajibnya sholat itu ada 3. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pekerjaan dimulai, ya. Ingat itu. Jadi syaratnya, beberapa syarat wajib sholat sebelum sholat itu atau pekerjaan sholat dilakukan itu ada 3. Yang pertama adalah al-islamu, beragama Islam. Dengan demikian maka yang beragama non-muslim tidak menjadi syarat wajibnya sholat. Yang kedua al-bulughu, yaitu balik ataupun dewasa, ya, artinya kalau anak kecil itu belum balik, kan, masih kecil, itu berarti belum wajib syarat, belum wajib syarat wajibnya sholat, ya. Ditandai dengan apa? Kemarin sudah, ya. Kalau perempuan itu dengan datangnya menstruasi, kalau laki-laki dengan mimpi basah. Wal aqlu, dan yang ketiga adalah berakal. Dengan demikian maka orang yang tidak berakal, ya, tidak menjadi syarat wajibnya sholat. Kayak orang gila, ya, orang tidur, ya, atau orang mabuk, ya, mabok, itu juga tidak menjadi syarat wajibnya sholat. Ingat, syarat wajib sholat ada 3, saya ulangi. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua balik atau dewasa, yang ketiga adalah berakal. Nah, 3 syarat inilah yang harus terpenuhi untuk melakukan sholat atau kewajiban sholat padanya, atau berlaku wajib sholat padanya pada orang tersebut. Oke, sampai situ. Wa huwa haddut taklif, ya, yang demikian itu, ya, syarat itu, berapa wajib sholat itu menjadi haddut taklif, had batasnya ketentuan hukum atau kewajiban orang terkena hukum, itu namanya taklif, ya. Jadi batas itu ketentuan yang orang diberlakukan hukum padanya. Itu dewasa, itu kan taklif, itu haddut taklif, ya. Akal Islam, ya, itu. Dah sampai situ. Kemudian wassolawatu al-masnunatu khomsun,
Adapun sholat-sholat yang disunahkan, as-sholawatu, adapun sholat-sholat al-masnunatu yang disunahkan, khomsun itu ada 5. Jadi kalau dibaca Jawanya ya, as-sholawatu utawi piro-piro sholat al-masnunatu kang den sunahake, yang disunatkan iku khomsun ada 5. Yang pertama adalah al-idani ya, sholat yang disunatkan pertama adalah 2 hari raya. Aidani, al-aidani, 2 hari raya, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Wal kusufani, dan 2 sholat kusuf, yaitu kusuf dan khusuf, gerhana, 2 gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Kusuf matahari, kusuf bulan ya. Itu 2 berarti tadi 2 id ya, kemudian 2 kusuf ataupun gerhana ya. Kemudian yang berikutnya adalah wal istisqa'u, dan sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Ini sholat-sholat yang disunahkan. 2 id ya, 2 kusuf ya, kusuf pani, dan yang ketiga adalah istisqa. Ini 5 inilah yang masnunah, artinya disunatkan. Kemudian rincinya yang lain ya, titik itu sampai situ. Wasunanu at-tabi'atu lil faraidi. Wasunanu, adapun sholat-sholat sunnah, at-tabi'atu yang mengikuti ya. At-tabi'atu yang mengikuti lil faraidi, bagi atau pada sholat fardu, sab'ata asyarata, yaitu ada 17 rokaatnya. Jadi wasunanu utai piro-piro sholat sunnah, at-tabi'atu kang melu atau mengikuti nututi alil faraidi marang sholat fardu, iku sab'ata asyarata, ono 17 apane rokaatnya. Itu rokaatan itu merupakan tamyiz ya. Ini Jawanya, kalau diterjemahkan pakai Jawa seperti itu kalau dibaca ya. Bahasa Indonesianya saya ulangi, wasunanu, adapun beberapa sunnah, sholat sunnah, at-tabi'atu yang mengikuti lil faraidi, bagi atau pada sholat fardu, sab'ata asyarata, ada 17 rokaatan, yaitu rokaatnya. Ya, sholat itulah sholat yang mengikuti sholat fardu. Ada di sini penjelasannya ya. Rokaatal fajri, yakni 2 rakaat sholat fajar, sholat subuh maksudnya ya, 2 rakaat sholat fajar subuh. Ini sebelum sholat subuh ini ya, 2 rakaat. Itu tanya di ada alifnya ya, itu bermakna 2 rokaatal fajri, rokaatal al-fajri. Kalau diwasolkan rokaatal fajri, tetap seperti pendek ya. Jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh fajar itu. Wa arba'un qabla dhuhri, dan 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum sholat duhur. Wa rakaatani, dan 2 rakaat ba'dahu, sesudah sholat duhur. Jadi sebelum sholat duhur 2, setelah sholat 4 sebelum sholat duhur, dan 2 rakaat setelah sholat duhur. Lanjut, wa arba'un qoblal asri, dan 4 rakaat. Arba'un itu maksudnya ya seperti tadi di atas juga ya, itu rakaat ya, arba'un 4, qoblal asri maksudnya 4 rakaat qoblal asri, sebelum sholat asar. Wa rakaatani, dan 2 rakaat ba'dal maghribi, yaitu setelah sholat maghrib, 2 rakaat. Wa salasatun, dan 3 rakaat ba'dal isya'i, setelah atau sesudah sholat isya. 3 rakaat setelah sholat isya. Loh, kok 3 rakaat? Ini penjelasannya, yutiru biwahidatin, yaitu melakukan sholat witir
ganjil ini satu rakaatnya biwahidatin ya dengan satu rakaat minhunna dari 3 itu salat badal isya. Jadi setelah sholat isya 2 rakaat tambah 1 rakaat gitu penjelasannya ya. Salatun badal isya yutiru biwahidatin minhunna. Jangan ada witir biwahidatin 1 rakaat minhunna dari 3 salatu badal isya itu. Kemudian wasalatun nawafil dan 3 nawafil ya, 3 sholat sunnah muakkadatun. Ini tadi titik ya, ini ganti lagi pembahasan. Dan 3 sholat nawafil sunnah muakkadatin yang dikuatkan. Ada sebutan atau kelompok ya, yaitu 3 nawafil, 3 sholat sunnah yang sangat dianjurkan, akadat yang dikuatkan, akadat yang dikuatkan. Apa saja itu? Sholatul lail, 1 sholat lail, sholat malam. Sholatul duha dan sholat duha. Sholatul tarawih dan yang ketiga adalah sholat tarawih. Nah, ini sholat sunnah yang sangat dianjurkan atau dikuatkan sekali untuk dilakukan, yaitu sholat malam, sholat duha, dan sholat tarawih atau tarawih. Tarawih itu yang dilakukan di bulan Ramadan ya. Ya sampai sini ya, tentang kelompok ataupun golongan ini ada beberapa sholat sunnah yang disebutkan di sini. Kemudian kita menginjak ke halaman berikutnya, yaitu halaman 12, baris pertama sebelah kiri, faslun. Adapun pasal ini menerangkan tentang itu sholati, beberapa syaratnya sholat ya, tadi wajib ya, wajib sholat. Nanti ada berapa itu? Islam, balik, berakal. Ingat syarat wajib. Sekarang syarat sholatnya sendiri ya, syarat sholatnya sendiri. Wasyara itu sholati utai piro-piro syaratnya sholat. Adapun beberapa syaratnya sholat, qoblat duhuli fiha, sebelum masuk waktunya, fiha di dalam sholat, khamsatu asya'a, ada 5 perkara, 5 hal ya. Jadi syarat sholat sebelum masuk waktunya, nanti pertanyaannya gitu ya, satu rumah mlebu waktune sholat iki ono 5, ada 5 ya. Yang pertama adalah thaharatul a'dha'i, yaitu bersih pakai anggota tubuhnya. A'dha itu badan ya, atau minal hadasi, dari hadas, wan najsi, dan najis. Jadi syarat ya sholat sebelum waktu, katanya itu harus bersih dulu anggota tubuh kita dari hadas dan najis. Hadas itu suatu yang tidak kelihatan ya, misalnya hadas kecil, habis buang air ya, baik kecil maupun buang air besar ya, atau hadas besar habis junub ya. Dan yang kedua harus bersih dari najis ya, a'dha ataupun badan kita tidak ada najis yang melekat. Nah, kalau najis itu kelihatan, kalau hadas nggak kelihatan tadi ya. Kalau hadis kelihatan. Jadi hadas kelihatan, yaitu kotorannya, yang mungkin ada kotoran apa di tangan kita, di kaki kita, mungkin di badan kita, di kepala kita, dan lain sebagainya. Harus bersih, harus bebas dari itu. Yang kedua adalah wasitrul aurati, dan menutup aurat. Ini sebelum sholat dilakukan ya, itu harus tertutup auratnya. Yang perempuan dan laki-laki ya, perempuan semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki itu ya minimalnya hanya sampai pusar dan lutut gitu.
tapi ya kan sudah banyak pakaian, nggak mentang-mentang Pak minimalisnya kan cuma sampai perut dan lutut, tidak pakai kaos, cuma pakai sarung saja sepotong di bawah lutut sedikit dan menutup pusar. Ya itu namanya minimalis. Itu kalau memang nggak ada sama sekali. Kalau ada ya sebaiknya ditutup semua ya, kecuali ya itu anggotaan ya yang tertutup, yang terbuka, di menutup aurat ya. Kemudian yang dilibasin yaitu dengan pakaian tohirin yang bersih ya, dan pakaiannya pun bersih, badannya, pakaiannya itu menutup aurat ya. Kemudian yang berikutnya wal wuqufu ala makanin tohirin. Wal wuqufu dan wukuf itu diamnya ataupun tempatnya di situ, ala makanin tohirin, di atas tempat yang bersih. Tempat bersih sholat itu seberapa? Ya minimalnya itu selingkungan kita sholat, yaitu ukuran mungkin sajadah ya, sajadah yang agak besar itu ya, agak ya kira-kira tangan kita ketika sujud, napak itu ya, kemudian kepala kita, kaki kita, ya, itu minimalnya itu ala makan tempatnya kita sholat itu di situ harus bersih juga, ala makanin tohirin, yaitu di atas tempat yang bersih ya. Wal ilmu biduhulil waktu, dan mengetahui masuknya waktu. Wal ilmu dan mengetahui biduhulil waktu, dengan masuknya waktu. Jadi kita mau sholat sebelumnya ini ya, sebelum datang sholat harus tahu dulu udah masuk belum ini waktunya gitu. Ya kalau sekarang sudah modern ya, kita pegang HP sudah terjadwal di situ, untuk Jogja sekian, jam sekian zuhur itu ya, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumateranya mana itu, makin ke barat itu makin durasinya makin panjang karena dia dekat dengan tenggelamnya matahari. Misalnya di area Aceh mungkin bisa selisihnya dengan Jawa di sini ada 1 jaman ya. Di Medan saja itu, Medan yang bagian barat itu ya itu sekitar 1 jaman dengan sama-sama waktu Indonesia bagian barat itu. Sebaliknya di timur, paling timur atau ujung ya, di Papua atau di tengah itu, Indonesia bagian tengah sudah selisih jam dan juga sudah lain waktunya juga. Ini relatif di sini ya. Nah, dalam kondisi yang semacam itu, dimanapun kalian berada harus tahu masuknya sholat duhur jam berapa gitu ya. Kemarin sudah ada ya, tapi kalau di bahasan di kitab ini masih secara tradisional ya, pakai rumus matahari kan, bayang-bayang dan lain sebagainya itu. Ya sekarang sudah teknologi modern, sudah diketahui dengan beberapa alat yang mudah sekarang ya. Jadi harus tahu waktunya. Kemudian yang berikutnya wastiqbalul qiblati, dan menghadap ke kiblat, tahu arah kiblatnya kemana. Kalau di Indonesia rata-rata ya tinggal berapa selisih derajatnya ya, rata-rata itu ke barat gitu, ke barat aja, agak menceng sedikit. Sudah GPS sudah ada sekarang, sudah diketemukan ilmu yang bisa ditarik dari sudut Ka'bah sampai ke tempat kita, itu bisa diketahui dengan ilmu falak gitu ya, atau ilmu astronomi. Tapi juga dengan alat HP kita punya yang sudah dilengkapi dengan perangkat tertentu, itu bisa menarik baris atau jalur ya, garis ya, antara dari Ka'bah di sini. Itu duhul kiblat, jadi istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Wa yazuzu, dan boleh tarkul kiblat, meninggalkan kiblat, fi halataini, di dalam 2 kondisi, 2 keadaan. Boleh
tidak menghadap kiblat dalam dua situasi ataupun kondisi atau keadaan. Wajazuzu dan wenang opo tarkul kiblati meninggalkan kiblat fi halateni dalam rong keadaannya, kedua keadaan. Satu fi syiddatil khaufi, yaitu ketika dalam keadaan takut sangat, ya, sangat takut, syiddatil khauf. Misalnya berhadapan dengan musuh, ya, tidak hanya musuh, ya mungkin di suatu tempat, ya, kita terhalang oleh binatang buas. Sebetulnya kiblatnya ke sana, tapi kalau kita menghadap ke sana itu dikhawatirkan nanti akan menyerang kita. Hewan buas itu misalnya binatang buas itu boleh kita membelakangi ataupun mencari tempat yang aman. Nah, ya. Jadi musuh itu bisa, ketakutan itu boleh jadi dari beberapa, ya. Karena musuh itu, ya, ataupun karena situasi lainnya, ya. Yang kedua adalah wafinna filati fisafari, yaitu ketika dalam keadaan di kendaraan, fisafari di dalam kondisi bepergian safar, ya, atau perjalanan. Ala rohilati, ya, di atas kendaraan, ya. Wafinna filah, di dalam siddatil khauf, wafinna filah, dan di dalam sholat sunnah fi safari di dalam safar bepergian ala rohilati, yaitu di atas kendaraan, ya, bisa juga, ya, tidak hanya sunnah, sebetulnya wajib pun begitu. Kalau kita dalam keadaan kendaraannya sebetulnya menghadap ke, misalnya rata-rata di sini itu ke barat, ya, itu sudah pas, tapi ketika ke timur, kita mau berbalik ke belakang juga, nah, ini jadi mengikuti itu boleh jadi mengikuti jalur lajurnya kendaraan. Apalagi di sini di nafilah, ya, sholat sunnahnya. Dan itu jadi beberapa yang terkait dengan syarat sholat sebelum masuk waktu. Ada beberapa, itu 5 perkara, yaitu harus bersih anggota tubuhnya dari hadas dan najis, ya, kemudian menutup aurat, ya, dengan pakaian yang bersih, kemudian walaupun berdiam ataupun menempati ala makanin tohir, tempat yang bersih, suci. 4 yang mengetahui masuknya waktu, dan yang kelima adalah menghadap ke kiblat, tahu arah kiblatnya. Kemudian yang berikutnya adalah pasal arkanus sholat. Nah, ini beberapa rukun sholat. Ini rukun sesuatu yang harus dikerjakan ketika perbuatan dilakukan ataupun dalam keadaan perbuatannya sedang berlangsung. Itu namanya rukun, sesuatu yang harus tercukupi, ya, harus ada. Wa arkanus sholati, adapun rukun-rukunnya sholat, sama niyata asyara, ada 18. Banyak, ya. Ruknan, yaitu rukunnya. Kalau bacanya itu wa arkanus sholati utawi piro-piro rukunnya sholat iku samaniyata asyara ono 18 opone, apane ruknan rukunnya, rukun sholat ada 18 gitu kalau disingkat gitu terjemahnya, ya. Tapi kalian harus bisa membacanya juga, bener macone, bener betul membacanya, fasih membacanya, dan yang ketiga adalah paham artinya. 18 itu apa saja? Yang pertama an-niyatu, satu niat. Ya, niat karena ini adalah pokok, ya. Kullu amrin tibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim, atau an-niyatu itu
setiap perkara itu harus didahului dengan perbuatan itu dengan niatnya. Niatnya itu bersengaja maksudnya. Niat itu apa ya? Itu dalam hati sebetulnya ya. Bersengaja melakukan perbuatan, saya bersengaja melakukan sholat. Atau kalau dilafadzkan ya nawaitu sholat zuhri umpamanya 4 rakaatin lillahi ta'ala atau fardhu lillahi ta'ala. Itu niat. Qasdu syai'in ya, menyengaja sesuatu. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, yaitu yang disertai dengan dilakukan awal perbuatan itu namanya niat ya. Innamal a'malu binniyat ya. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Yang kedua adalah wal qiyamu, dan berdiri ma'al qudrati, disertai dengan mampu. Jadi bagi yang mampu ataupun kuat ya, mampu berdiri, itu hendaknya berdiri sholat itu. Kecuali bagi yang berebah ya, atau sakit mungkin ya, atau mungkin di kendaraan yang memungkinkan kita sulit untuk berdiri ya, di pesawat, di mobil gitu, mungkin cuma duduk di situ ya. Walaupun mampu, tapi dalam kondisi tertentu kita tidak diperkenankan berdiri karena mengganggu ya, misalnya itu boleh dengan duduk ya. Tapi kalau dalam keadaan tumanina ya, kita mampu ya berdiri. Yang ketiga adalah wa takbiratul ikhrami, dan dengan takbiratul ikhram. Itu rukun, itu takbiratul ikhram itu. Mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, saya bersengaja sholat, Allahu Akbar, gitu. Takbiratul ikhram. Yang keempat ya, wa qiraatul Fatihati, dan membaca Al-Fatihah. Ini membaca Al-Fatihah rukun sholat, harus terpenuhi, harus dilakukan. Kemudian penjelasan lanjutannya, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha ya, dan membaca bismillah di dalam Al-Fatihah itu adalah bagian darinya. Jadi membaca Fatihah itu dengan membaca basmalah, bismillahnya di situ. Ini bisa dengan cara jahar ataupun dengan cara sir ya, tapi kalau yang Syafi'iyah itu jahar ya, bismillahirrahmanirrahim keras, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, dan seterusnya. Karena menurut ini bismillah adalah bagian daripada ayat Al-Fatihah, ayat yang pertama ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, warruku, dan ruku nunduk itu ya. Kemudian yang ruku juga harus sejajar itu antara depan kepala dan pantat, ataupun apa ya itu pantat ya, ujung pantat itu pangkal itu harus sejajar, tidak terlalu lumblu banget, tidak terlalu ke bawah dan juga tidak terlalu ke atas, jadi lurus ya. Ruku. Wat tumaninah, dan tumaninah yang keenam, fihi, di dalam ruku itu juga harus tumaninah. Tumaninah ya biqadri subhanallah ya, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama sekali ya, artinya ya tumaninah gitu ya. Tumaninah itu apa ya? Ya tumaninah ya. Warruku, dan mengangkat ataupun berdiri ya, di sini mengangkat ya, dan dari tunduk, nah ini ruku naik ini, itu ruku namanya. Wal itidal, dan itidal. Jika itidal itu rukun itidal, atau rukun wal itidal, itu maksudnya setelah ruku, nah itu berdirinya atau mengangkatnya itu itidal namanya. Wat tumaninah, dan yang kedelapan adalah tumaninah fi, di dalam ruku itidal itu sama, tidak langsung naik terus ke bawah lagi, tidak, tapi tumaninah. Kemudian yang ke 89, wasujudu, dan sujud. Sujud, wat tumaninatu, dan ke-10-nya fihi, di dalam sujud. Sujud juga demikian ya.
tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama sekali gitu ya. Kecuali kalau sholat sendiri ya silakan ya. Tapi kalau berjamaah itu hendaknya menghormati yang lain. Ya, ada tumaninahnya gitu ya. Wal julusu, dan yang ke-11 bainas sajdataini, antaranya dua sujud. Bainas sajdataini ya membacanya. Bukan sajdatina. Sajdataini, tanya di tanda baca fathah. Dan duduk antaranya dua sujud. Yang ke-12 wa tumaninatu fihi, dan tumaninah di dalam sujud bainas sajdataini itu tadi di atas itu. Dengan tumaninah juga. Wal julusul akhiri, dan julus ataupun duduk yang akhir, ini berarti duduk yang tawaruk ya. Yang kedua ya, julusul akhir ya. Julus di dalam julus yang akhir itu, tahiyat akhir lah kita sebutnya gitu. Kemudian yang ke-14 wa tasyahudu bihi, dan membaca tasyahud syahadat yang di dalamnya julus akhir itu. Yang 15 wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan yang 15 adalah membaca sholawat ala nabi, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasyahud akhir. Jadi ada asyhadu an la ilaha illallah itu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan itu maksudnya itu ya, tasyahud, baca syahadat dan sholawat. Kemudian wa 16 wa taslimatu, dan membaca salam. Al-ula yang pertama, yang ke kanan berarti ketika kita membaca assalamualaikum warahmatullah, ini rukunnya ini. Karena yang kiri itu adalah sunatnya, assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalaupun kalian berhadas ketika salam yang kedua, itu sholatnya dianggap sah. Misalnya assalamualaikum warahmatullah, yang ke kanan sudah, tapi ketika mau ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda kentut misalnya di situ, maka sholatnya dianggap sah, karena yang kanan itu yang rukunnya, ula itu apa namanya, atas limatul ula, yang membaca salam yang pertama itu ke kanan itu ya. Kemudian yang ke-17 wa niyatul khuruji minas sholati, dan niat keluar dari sholat. Yang ke-18 wa tartibu arkani alama dzakarnahu, dan tartib dalam rukun-rukun tadi yang sudah disebutkan itu tadi, alama dzakarnahu, ke atas sesuatu yang telah kami sebutkan tadi ya. Tartibul al-tartibul arkani, lan ngurutakan atau mentertibkan rukunnya, alama ing atase barang dzakarnahu kang wis ingsun sebut imma. Kalau bahasa dzakarnahu yang telah kami sebut atasnya, itu adalah tentang rukun-rukun sholat. Ini ada 18 ya. Jadi tartib itu maksudnya berurutan, tidak boleh di diselang-seling gitu, harus tadi mulai dari takbiratul ihram gitu ya, kemudian membaca niat ya tadi, kemudian takbiratul ihram, kemudian baca al-fatihah, ruku, i'tidal itu atau rukun i'tidal, kemudian sujud, kemudian julus baina sajdataini, dan seterusnya itu tadi diikuti dengan tumaninah tadi, tidak boleh diselang-seling ataupun dipilih-pilih ya. Itu saya kira untuk ini. Untuk yang berikutnya sunnah sebelum masuk sholat. Tadi sunnah sudah sebelumnya, sunnahnya sebelum dukhul fiha dalam sholat. Sebenarnya Tuhan banyak enggak? 13 14 ya. Oke. Ya.
Besok kita lanjutkan ke sunanuha qoblad dukhul biha, ya, sunatnya sebelum masuk sholat gitu. Marilah kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca kita dapat membacanya dengan benar, fasih pula, dan dapat mengartikannya atau tahu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.